Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Vera Desmita dengan NIM 1905111268. Di sini saya sebagai penyaji pertama, saya akan membahas mengenai materi kode etik. Saya sebagai penyaji pertama, di sini saya akan membahas mengenai kode etik, yang dimana kode adalah tanda-tanda atau simbol yang berupa tulisan, gambar, atau benda yang disepakati untuk maksud tertentu. Maksud dari hal ini dapat kita ketahui bahwa kode itu dapat diidentik dengan tanda-tanda atau simbol, yang dimana hal ini untuk menjelaskan maksud tertentu, yang dimana tanda dan simbol ini juga memiliki macam ragam. Misalnya bisa berbentuk gambar, tulisan, benda, dan lainnya. Hal ini memiliki satu tujuan, yaitu memberi penjelasan terhadap suatu objek. Kemudian, pembahasan kedua yaitu kode etik. Kode etik adalah norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di mana masyarakat maupun di tempat kerja. Dalam hal ini, kode etik menjadi suatu aturan yang tertulis secara sistematik dengan sengaja dibuat berdasarkan prinsip moral yang ada, serta ketika dibutuhkan bisa difungsikan sebagai alat yang dapat digunakan menghakimi berbagai macam dari tindakan yang pada umumnya dinilai menyimpang dari kode etik yang ada. Kemudian, slide berikutnya yaitu pengertian kode etik 2. Kode etik yaitu sistem norma atau nilai dan aturan tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Dalam hal ini, jelas terlihat tujuan dari kode etik ini, yaitu harus dapat tegas dengan menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Hal ini supaya profesional memberikan jasa yang sebaik-baiknya kepada para pemakai atau para nasabahnya. Dengan adanya kode etik, ini akan melindungi perbuatan dari yang tidak profesional. Kode etik menyatakan tindakan apa yang benar atau yang salah, serta perbuatan apa yang harus dilakukan atau harus dihindari. Dalam hal ini, kode etik juga menyatakan tindakan apa yang benar atau salah dan perbuatan apa yang harus dihindari. Hal ini pun berguna agar dengan adanya kode etik akan melindungi perbuatan dari yang tidak profesional, serta harus adanya ketaatan tenaga profesional terhadap kode etik yang merupakan ketaatan yang naluriah yang telah bersatu dengan pemikiran, jiwa, serta perilaku tenaga profesional. Jadi, ketaatan tersebut terbentuk dari masing-masing orang, bukan karena suatu paksaan. Dengan demikian, tenaga profesional merasa jika dia melanggar kode etiknya, maka profesinya akan rusak yang rugi dia sendiri. Hanya itu penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Guntur Prasetya, mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Riau Angkatan 2019 kelas B, kelompok 7, mata kuliah pengembangan profesi guru. Baik, Bayu akan menjelaskan 3 bagian pembahasan. Yang pertama adalah tujuan kode etik, yang kedua prinsip dasar kode etik, dan yang ketiga ruang gerak kode etik profesi. Kita ke pembahasan yang pertama yaitu tujuan kode etik. Ada 2 bagian dari tujuan kode etik. Yang pertama, supaya kita menjadi profesional, khususnya bagian keguruan untuk memberikan layanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sekitar. Yang kedua, agar masyarakat sekitar terlindungi dari tindakan-tindakan oknum yang tidak profesional. Bagian yang kedua, prinsip dasar kode etik. Ada 4 bagian prinsip dasar kode etik, yaitu prinsip integritas, yang artinya harus menjunjung tinggi nilai-nilai tanggung jawab dan integritas atau kejujuran yang tinggi. Yang kedua, prinsip objektivitas, yaitu harus menjaga keobjektivitasan dan bebas dari berbagai kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Yang ketiga, prinsip kerahasiaan, yaitu menghormati kerahasiaan informasi yang dimiliki
ataupun diperoleh selama melakukan jasa profesi dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tanpa persetujuan dari si pemberi informasi. Yang keempat adalah prinsip perilaku profesional, yaitu harus berperilaku konsisten atau berkesinambungan dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi atau mengecilkan kegunaan profesi yang diemban. Yang terakhir, ruang gerak kode etik profesi. Menurut Harris, di tahun 1995, ruang gerak kode etik profesi diatur melalui etika profesi yang distandarkan dalam bentuk kode etik profesi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Rosa Roslina, NIM 1905113722. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya, baiklah, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kode etik profesi atau etika profesional adalah acuan perilaku perseorangan atau korporasi yang dianggap harus diikuti pelaku aktivitas profesional. Para profesional memiliki pengetahuan dan keahlian khusus, dan untuk kode etik profesional dibuat untuk mengatur bagaimana pengetahuan dan keahlian tersebut digunakan, terutama dalam situasi-situasi terkait masalah moral. Biasanya hal ini terkait dengan kemampuan para profesional untuk membuat penilaian dan keputusan yang tidak bisa dibuat orang awam yang tidak memiliki pengetahuan dan keahlian khusus tersebut. Salah satu contoh awal etika profesional adalah Ikrar dan Sumpah Guru Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, pokok-pokok kepegawaian profesi adalah suatu moral community masyarakat moral yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari. Tujuan kode etik profesi menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, meningkatkan mutu profesi, meningkatkan mutu organisasi profesi, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, menentukan baku standarnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sanin Kultam dengan NIM 1905125062. Saya di sini akan melanjutkan materi presentasi dari PPT kelompok, yang mana mengenai ciri-ciri kode etik dan fungsi kode etik itu sendiri. Nah, sifat kode etik ada 7. Yang pertama, singkat, yang mana tidak dibuat terlalu panjang dan berputar-putar agar memudahkan pemahaman pembaca. Yang kedua, sederhana, yang mana jangan dibuat bertele-tele karena malah akan menimbulkan kebingungan. Dan ketiga, jelas dan konsisten. Kode etik haruslah jelas tujuannya dan jelas juga maksudnya, dan tidak boleh berubah-ubah. Yang keempat, masuk akal. Maksudnya kode etik harus dapat difikirkan dan masuk nalar. Yang kelima, dapat diterima. Kode etik haruslah dapat diterima oleh semua partisipan dan tidak boleh memberatkan partisipan lainnya. Yang keenam, praktis dan dapat dilaksanakan. Kode etik haruslah tidak bertele-tele serta dapat dilaksanakan semua anggota. Yang ketujuh yaitu aktif dalam formulasinya. Dalam menyusun kode etik, kita harus memperhatikan apa yang diperoleh oleh kode etik tersebut. Fungsi kode etik profesi menurut rumusan Sumaryono tahun 1995. Yang pertama yaitu sebagai sarana kontrol sosial, yang mana prinsip profesional yang telah digariskan sehingga dapat diketahui secara pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, dan calon anggota profesi. Hal ini untuk mencegah terjadinya konflik antara sesama kelompok profesi atau antara anggota kelompok profesi dengan anggota masyarakat.
Yang kedua, sebagai pencegah campur tangan pihak lain. Di sini telah ditetapkan secara tertulis norma dan patokan tertentu tentang hubungan antara pengemban profesi dengan masyarakat. Jadi, tidak perlu ada campur tangan pemerintah. Misalnya, dengan undang-undang disebut tentang hubungan antara pengacara dengan klien, dosen dengan mahasiswa, dokter dengan pasiennya. Yang ketiga yaitu sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Di sini adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau sudah mapan karena dibuat berdasarkan pertimbangan profesi yang bersangkutan. Nah, kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum, dan demikian kode etik profesi dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik, bahkan dapat berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Putri Lestari dengan nomor NIM 1905156497. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan bahas beberapa materi, yaitu yang pertama sejarah kode etik guru Indonesia. Yang mana sejarah ini dimulai pada tahun 1971 saat FKIP Malang mengadakan seminar tentang etika jabatan guru. Lanjut pada tahun 1973, PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia mengadakan Kongres PGRI yang ke-13. Pada kongres itu, PGRI berhasil merumuskan secara yuridis Kode Etik Guru Indonesia. Adapun tahap perumusan sampai pengesahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap pembahasan atau perumusan yang dilakukan pada tahun 1971 atau 1973. Yang kedua, tahap pengesahan dilakukan saat Kongres PGRI ke-13, yaitu di bulan November 1973. Tahap penguraian dilakukan pada Kongres PGRI yang ke-14 pada tahun 1979. Tahap keempat yaitu tahap penyempurnaan dilakukan pada Kongres PGRI ke-16 pada tahun 1989. Lanjut yang kedua, pengertian kode etik guru. Kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Lanjut yang ketiga, isi kode etik guru. Yang pertama itu guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Yang kedua, guru memiliki kejuruan profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan nasional. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi guru sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Yang terakhir, yang kesembilan, yaitu guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Lanjut, yaitu yang keempat, fungsi kode etik. Yang mana fungsi utama dari kode etik guru ialah menjadi seperangkat prinsip dan norma moral yang mendasari pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam kaitannya dengan peserta didik, orang tua atau wali murid, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah berdasarkan nilai agama, pendidikan sosial, etika, dan kemanusiaan. Lanjut yang kelima yaitu sumber kode etik guru. Dalam proses perumusan harus bersumber pada hal berikut. Yang pertama, ada nilai agama dan Pancasila. Yang kedua, nilai kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang ketiga, yaitu nilai jati diri, harkat, dan martabat manusia, yang meliputi perkembangan kesehatan jasmani, emosional, intelektual, spiritual, dan sosial. Yang keenam yaitu pelaksanaan kode etik guru.
Nah, pada kenyataannya, pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dan kualitas guru. Yang kedua, sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga, kedudukan, karir, dan kesejahteraan guru. Yang keempat, kebijakan pemerintah dan sistem pendidikan. Namun demikian, guru, pemerintah, dan pihak tersebut tetap harus optimis dan tetap semangat untuk bekerja sama menciptakan upaya dalam proses pelaksanaannya. Yang ketujuh, pelanggaran kode etik guru. Pelanggaran ini bisa didefinisikan sebagai penyimpangan terhadap norma moral yang terkandung di dalam kode etik berkaitan dengan profesi guru. Pelanggaran ini bisa berupa pelanggaran ringan, sedang, sampai berat. Setiap guru yang melanggar kode etik akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak yang berwenang untuk merekomendasikan sanksi pada pelanggaran kode etik adalah Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Pemberian sanksi harus bersifat objektif, tidak diskriminasi, dan tidak bertentangan dengan dasar organisasi profesi dan perundang-undangan. Jika seorang guru melakukan pelanggaran kode etik, artinya guru tersebut telah melanggar sumpah atau janji guru yang pernah diucapkan. Hanya itu dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.